Lalu pemirsa, bagaimanakah peluang Indonesia mendulang poin penuh lawan Jepang dan apakah Shin Taeyong akan kembali melakukan kejutan dalam menerapkan strategi nanti? Kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam Bung Ropan. Selamat malam, Vera. Oke, Bung Ropan, sejumlah pengamat dan juga supporter setia Indonesia ini meminta STI untuk menurunkan skuad terbaiknya. Jangan lagi bereksperimen dengan rotasi pemain. Kalau menurut Bung Ropan, apakah memang itu yang sudah seharusnya dilakukan oleh Shin Taeyong? Ya, mestinya kan dia lakukan itu di Cina. Ya, ketika kita bermain bagus di Bahrain, mendapatkan hasil yang baik, hampir menang bahkan di sana, dan itu tidak dipertahankan oleh STY. Kalau di Cina dia mempertahankan the winning team saat itu, kita bisa, paling tidak kita tidak kalah melawan Cina. Draw udah bisa, udah oke, dan bahkan kita bisa menang. Karena ada Jadi kekalahan coba-coba di melawan sana. Cina itu, Bung Ropan, mohon maaf saya potong, itu dikarenakan eksperimen dari Shin Taeyong menurut Anda? Ya, saya kira ada perubahan itu yang paling, itu kan yang dikeluhkan oleh Jai Ises, bahwa tidak boleh terlalu banyak. Ada 4 perubahan yang dilakukan. Asnawi dia pasang di kanan, Sain Patinama dipasang di kiri, Verdong ditarik lebih ke dalam, bermain dengan 3 back, ada Witan ada di depan. Padahal kita masih punya Eliano Reinders yang ada tapi tidak ada di bench sama sekali ya. Ada Rizky Ridho. Sebenarnya kan Rizky Ridho yang mesti main duluan. Dengan Verdong tetap ada di kiri, bukan Sain. Tapi semua kan keputusan ada di STY. Perubahan-perubahan ini yang kemudian akhirnya membawa petaka. Padahal kita main bagus sekali untuk lawan Cina. Kita menguasai semua aspek ya, penguasaan bola, kita shoot on target, kita di atas mereka. Tapi kalah dengan 2 counter attack mereka, akhirnya kita bisa tumbang. Sayang memang, dan itu tidak boleh terjadi di saat kita menghadapi tim kuat seperti Jepang. Karena kita tahu bersama kualitas pemain-pemain Jepang semua bermain di tier 1. Dan 23 pemain mereka, 20 bermain di Eropa, hanya 3 bermain di liga mereka di J-League. Jadi dan mereka sedang berusaha. Karena Jepang itu target ke Indonesia menang, dan lawan Cina mereka menang, mereka sudah lolos. Mungkin menjadi tim Asia pertama yang sudah memastikan diri lolos dengan 16 poin. Sekarang mereka 10 poin. Makanya kita tidak boleh main-main, terutama STY dalam memasang pemain, ya, taktik, strategi, dia lebih tahu tapi tidak bisa bereksperimen. Harus memainkan semua pemain terbaik. Kalau boleh pemain-pemain diaspora semua, ya mengapa tidak? Kalaupun ada satu pemain dari Indonesia yang ditampilkan, saya pikir di lini belakang itu bisa Rizky Ridho. Jadi Rizky, kalau bermain dengan skemanya STY 3-4-3, Rizky Ridho, Jai Ises, dan Kevin Dix. Di kanan ada Sandi, di kiri ada Calvin Verdong. Jadi itu yang bisa didorong lebih ke gelandang kan, untuk bisa mendampingi Tom Haye dan Nathan Cho dengan 3-4-3. Nah, di depan Eliano, Rafael, dan juga dengan Ragnar Oratmangun. Itu yang tersedia. Tapi ya saya menantang STY di sini. Apakah STY mau dengan berubah taktik? Bola 3-4-3 tapi berubah dengan 5. Jadi 5-4-1. Karena kenapa? Melawan Jepang itu kita harus kuat di tengah. Jepang punya kekuatan di tengah dengan pemain-pemain yang bagus. Tanaka, Endo ya. Ada Morita di tengah bagus. Apalagi mereka punya Ritsu Doan di kanan. Ada Kauro Mitoma di kiri yang semua pemain-pemain berkelas. Jadi kita penuhi di gelandang ini untuk bisa memutus hubungan kontak mereka untuk sampai ke depan kepada Kubo atau ke Minamino, Furugashi. Itu yang dilakukan oleh Australia. Ketika Australia mampu menahan Jepang 1-1, ya, dan kita harus bisa meniru seperti itu. Tapi semua berbalik ke STY. Karena pola 3-4-3 ini bisa berubah dengan Verdong dan Sunny Wolf bisa ke belakang menjadi 5. 4 itu jadi Eliano di kanan dan Ragnar di kiri bisa membantu Tom Haye dan Nathan Cho sehingga ada 4 di sana. Meninggalkan Rafael Struik di depan. Ini akan kuat. Daripada kita bermain dengan 3-4-3 lebih terbuka, kita akan celaka lawan Jepang. Kalau bermain lebih terbuka, bahaya buat kita. Karena mereka punya kualitas permainan yang bagus. Spanyol mereka kalahkan di Piala Dunia. Jerman mereka kalahkan. Jadi bisa dibayangkan tim-tim sekuat Spanyol atau Jerman mereka bisa pukul. Dan mereka berada di peringkat 15 dunia. Jadi itu yang menjadi catatan buat kita. Namun kita tidak perlu takut melawan mereka. Jangan gentar, gitu. Jadi masukan dari Bang Ropan bisa dipertimbangkan oleh STY untuk merubah strategi bukan lagi 3-4-3 tapi 5-4-1 begitu ya untuk memperkuat melawan Jepang nanti. Nah, Bung Ropan, hadirnya Kevin Dix ini kan bisa membuat kita tenang sebetulnya karena Kevin Dix punya pengalaman di Eropa dan juga bermain di Liga Champions bersama FC Copenhagen. Pengalaman Dix ini bisa menahan para penyerang Jepang yang bermain di Eropa seperti Takefusa Kubo hingga Takumi Minamino. Nah, selain itu juga ada Martin Paes yang sudah pernah lawan Lionel Messi di laga Amerika Serikat. Gimana Bung Ropan? Jadi kita ini bersyukur ya Vera untuk mendapatkan seorang Kevin Dix di tengah ketika banyak yang mengharapkan kehadiran dari Mads Hilgers yang kemudian dia tidak bisa berangkat karena masih bermasalah dengan hamstring dia. Tapi kemudian percepatan dari
proses dia menjadi warga negara Indonesia untuk Kevin Dix. Setelah tanggal 8 dia diambil sumpah dan alih federasinya cepat. Tadinya dia tersedia lawan Arab, tapi kemudian akhirnya ini luar biasa apa yang dilakukan oleh PSSI, ya, dan akhirnya dia bisa mendapatkan hak dia untuk bisa bermain melawan Jepang. Jadi ketika Mads Hilgers tidak bisa bermain, kehadiran Dix ini sangat penting. Artinya dia bisa mengisi posisi di mana Mads tidak ada, membentuk 3 pemain belakang sesuai dengan keinginan STY. Artinya di sana ada Jai, ada Kevin Dix, dan juga ada Rido. Siapapun Rido mau ditampilkan atau Yassin Habdar mau ditampilkan itu urusan STY, tapi Dix tetap akan dimainkan. Dan itu kan sudah dijamin oleh STY kemarin di depan wartawan bahwa dia jangan khawatir, Kevin Dix saya akan mainkan. Jadi saya pikir bagus, dengan kita akan lebih kuat karena secara mental dia lebih siap juga. Dia sudah terbiasa bermain kan menghadapi pemain-pemain Manchester City, Manchester United di Liga Champions. Jadi memang nggak ada masalah buat Kevin Dix untuk bisa bermain. Itu yang membuat Jepang juga sekarang akan berpikir ya. Karena Indonesia sekarang kan berbeda dengan Indonesia di Piala Asia. Ya, karena kita sudah punya 8 pemain tambahan yang tidak bermain di Piala Asia Januari lalu di Qatar. Ketika kita kalah dengan 3-1, sekarang kita sudah ketambahan 8 pemain minus Mads Hilgers. Jadi betapa kuatnya kita. Makanya Hajime Moriyasu sebagai pelatih Jepang itu mewanti-wanti timnya. Awas, Indonesia sekarang berbeda. Saya pikir wajar. Karena kita sudah punya Martin Paes di bawah Mistar. Punya Jai Ises, punya Kevin Dix, punya Calvin Verdong, punya Tom Hae, punya Nathan Cho, Ragnar Oratmangun, ada Eliano Reinders yang semua tidak bermain ketika kalah lawan Jepang di Qatar. Jadi sekarang mereka bermain didukung oleh supporter yang fanatik, ya, militansi yang luar biasa di GBK. Ini yang ke-12, saya pikir kita akan bertarung habis-habisan, nggak perlu takut. Ya. Mental kita harus ini kuat. Ini pertaruhan menang atau kalah sehingga sudah seharusnya STY bisa menempatkan orang-orang terbaik pilihan gitu ya, untuk bisa melawan Jepang nanti. Nah, Bung Ropan, siapa pemain Jepang yang patut kita waspadai? Jepang akan bermain dengan 3 back, jadi 3-4-2-1. Mereka akan lebih menyerang. Sudah pasti ball position mereka akan coba rebut, akan mempressing kita. Nah, kalau bicara soal siapa pemain Jepang yang harus kita antisipasi, semua pemain mereka bagus bermain di Tier 1 Eropa. Tetapi ada pemain-pemain mereka yang perlu untuk diredam. Karena kekuatan Jepang itu lebih banyak kalau melihat dari hasil pertandingan mereka melawan Cina menang 7, Bahrain mereka menang 5, lawan Arab mereka menang 2-0 main di Arab ya. Mereka punya kekuatan di 2 flank mereka, 2 sisi sayap kiri kanan. Ya, di kanan ada Ritsu Doan, pemain dari FC Freiburg di Bundesliga, dan di kiri itu ada Kaoru Mitoma yang bermain di Brighton and Hove Albion di Liga Premier Inggris ya. Jadi 2 ini harus diredam ya untuk mempersempit. Inilah tugas bagi Calvin Verdong ada di bek kiri dan juga dengan Sandy Walsh yang ada di bek kanan untuk bisa meredam mereka. Sehingga bola-bola crossing yang selalu dilakukan oleh 2 pemain ini terhadap Minamino, Takefuso Kubo dan juga dengan pemain pengganti yang ada di lini depan yaitu Furugashi atau Maeda karena Ueda tidak bermain. Ueda ini yang membuat 2 gol ketika kita kalah 3-1 di Qatar. Tapi dia tidak bermain sekarang buat Jepang karena cedera. Pasti Maeda yang akan ganti di depan untuk Furugashi. Nah, mereka tidak akan mendapat pasukan bola kalau Mitoma dan juga dengan Ritsu Doan ini dimatikan. Artinya dipersempit, jangan banyak berakselerasi di 2 sisi ini. Kita akan bagus bermain. Dan saya pikir STY tahu untuk melakukan itu. Karena kekuatan Jepang ada di sini. Begitu, Vera. Tapi sebetulnya apa kelemahan dari Jepang yang bisa menjadi celah untuk bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia di laga nanti? Kalau melihat dari cara bermain mereka, sepertinya mereka tidak ada celah. Semua mereka kuat, ya bagus. Ya. Bahkan ketika mereka datang sekarang ke Jakarta, mereka tidak membawa 4-5 pemain yang bermain melawan kita di saat mereka menang dengan 3-1. Ya, termasuk Tomiyasu nggak ada di sana, ya Mensaku juga tidak ada. Ya, Nakayama tidak bisa bergabung. Jadi saya pikir ada pemain-pemain yang bergantian karena mereka punya kekuatan kedalaman skuad yang oke. Makanya kalau dicari celah mereka itu sulit. Ya. Tetapi kita masih punya kesempatan untuk bisa mendapatkan ini. Kita bermain lebih tenang, ya. Bermain juga menunggu mereka, biarkan mereka menguasai permainan, tapi kita counter dengan mereka. Setiap counter itu harus dilakukan dengan cepat dan kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mencetak gol. Tergantung Ragnar, Rafael dan Eliano Reinders di depan kalau dimainkan ya untuk lebih awal untuk bisa memanfaatkan setiap peluang. Kita punya kecepatan. Jadi kita tidak perlu takut melawan mereka gitu. Mental harus kuat. Oke, Bung Ropang singkat saja. Prediksi skornya berapa nih lawan Jepang nanti? Kalau bicara skor, saya pikir saya lebih realistis ya, Vira. Draw buat saya udah bagus. Artinya kita bisa bermain 1-1
atau 2-2 itu suatu hasil yang baik. Apalagi kalau kita bisa menang, ini luar biasa. Tapi realistis Oke. aja, saya melihat bahwa 1 poin itu cukup buat kita. Walaupun kita tentunya berharap kita bisa menang dalam pertandingan ini. Begitu. Oke, draw prediksinya ya 1-1 atau Ya. 2-2. Terima kasih Bung Ropang sudah bergabung sama kami Sama-sama. di Prime Time News. Kita saksikan di laga nanti dan tentunya kita doakan bersama kita support timnas Indonesia untuk menang melawan Jepang nanti. Terima kasih, selamat malam.